Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Karena diduga menggoda istri orang, kaki seorang pria di Tarakan ditebas. Penyebab luapan lumpur di Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda diselidiki oleh tim gabungan. Persoalan sampah di Balikpapan dibahas oleh kalangan akademisi Indonesia. Areal pengupasan lahan yang berlokasi di Jalan Kelapa Gading 2, Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda didatangi sejumlah petugas Senin sore. Tujuan petugas yakni untuk melihat situasi dan aktivitas pengupasan lahan yang menimbulkan luapan lumpur di permukiman warga. Dari pantauan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD bersikap pihak pengembang diminta menghentikan aktivitasnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Aktivitas tersebut bisa dilanjutkan jika pengembang sudah membuatkan tanggul pengaman di sekeliling lokasi kegiatan. Hasil peninjauan di lapangan dan kesimpulannya bahwa ini pekerjaan tidak boleh dilanjutkan kecuali penanganan kebencanaannya seperti banjir dicampur lumpur ke pemukiman, terus kemudian dia pembuatan tanggul itu wajib, kalau enggak itu pasti kembali lagi ke pemukiman dan berulang terus. Untuk itu tadi ditegaskan dan pihak pengembang sudah tanda tangan di atas meterai, wajib dalam masa seminggu ini harus segera dikerjakan. Sementara pengawas Dinas Lingkungan Hidup yang ikut turun ke lapangan mengaku belum bisa bersikap. Untuk menentukan sikap, pihaknya akan memeriksa perizinan dari pemilik lahan. Informasi awal yang diterima, lahan tersebut dikupas dan akan dijadikan sebagai tanah kapling. Kita lihat Pak itu kaitannya dengan izinnya. Nah, izinnya itu menjelaskan apa yang harus dilakukan. Nah, nanti kita lihat dulu apa kewajibannya, apa yang dilanggarnya. Nah, itu kita lihat. Sebelumnya ada izin tertulis dari pihak pengembang Pak, atau seperti apa? Kalau informasi kami karena baru mengetahui, kami belum mencek di kantor karena kami bukan bagian perizinan. Nanti kami cek ya. Siap. Nanti kami cek apakah ini perumahan kah atau kaplingan kah atau apa, ini memiliki izin. Tapi informasi tadi yang disampaikan dia sudah punya izin pematangan lahan. Nah, alat Bapak ini ambles di sini. Kan ini kelas bawahnya. Sementara pihak pengembang menyatakan pekerjaan pematangan lahan itu sudah diserahkan kepada kontraktor. Pengembang memastikan usahanya tersebut sudah memiliki izin. Kemarin itu Pak, kan memang hujannya kemarin kan terlalu deras itu. Oh gitu. Ya. Jadi nanti kalau dibikin sistem drainase ada makan apa bangunan warga Pak, atau gimana sistemnya nanti Pak? Enggak, itu ya. Enggak ya? Nah, di tanah yang atas saja. Oh, di tanah yang atas. Ini rencana proyek apa sih di atas itu Pak? Mau dibangun? Pematangan lahan aja. Oh, nggak dibangun perumahan? Pematangan lahan untuk apa? Pematangan lahan aja, untuk kaplingnya. Oh, kapling. Iya. Oh, rencana di kapling-kapling di situ ya. Di lain pihak, kecemasan warga tidak berkurang karena curah hujan di lokasi masih tinggi. Warga khawatir situasi itu akan menyebabkan material tanah perbukitan kembali terseret ke permukiman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah suasana Pasar Kelandasan Balikpapan Selasa pagi. Meski beberapa kebutuhan pokok seperti bawang merah dan ayam potong mengalami kenaikan harga, namun suasana pasar tetap ramai. Pedagang menyatakan saat ini bawang merah dijual dengan harga Rp45.000 dari yang semula dijual Rp40.000 per kilogram. Pedagang meyakini kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pasokan. Sekarang 40, dari harga berapa Bu? Dari
harga 35. 35. Yang naik apa aja Bu selain bawang merah Bu? Ya itu aja bawang merah naik. Kalau bawang putih Bu? Bawang putih masih tetap 45. 45 1 kilo. Berarti bawang merah naiknya 5.000 ya Bu ya? Selain bawangan Bu ada lagi yang naik Bu? Apa lagi? Kenaikan harga bawang ini karena apa katanya Bu? Kenapa juga? Karena jauh. Jauh. Oh, dari mana Bu ngambil? Oh dari Surabaya. Surabaya sama Sulawesi. Oke. Hal serupa terjadi pada ayam potong yang semula dijual dengan harga Rp22.000 kini melonjak menjadi Rp25.500 per kilogram. Kenaikan yang sudah berlangsung 2 pekan itu menyebabkan penjual resah karena pembelinya menyusut. Pedagang menduga situasi tersebut dipengaruhi harga pakan yang semakin mahal. Ada. Berapa Bu? Dari berapa harganya? Dari 22 naik ke 25,5. Berarti naik kurang lebih 3.500 ya Bu ya? Itu alasan naiknya kenapa katanya Bu? Enggak ada yang besar. Oh, oke. Kalau untuk masalah dari ininya Bu, produsennya Bu, yang ngirim ayamnya gimana? Itu alasannya. Dari makanannya atau gimana? Makanannya mahal atau gimana Bu? Ada juga. Ada yang bilang makanannya mahal ya Bu ya? Naik makanan. Oke, naiknya harga ayam ini Bu, peminat pembeli gimana? Agak kurang. Sempat kosong ya Bu ya? Iya. Sudah berapa lama kenaikan ini Bu? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Oke. Untuk kebutuhan lainnya seperti beras, ikan laut, dan lain-lain tetap stabil. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu peserta tes CPNS yang akan memasuki ruang tes diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan itu meliputi barang bawaan termasuk kacamata yang dikenakan. Tes CPNS di lingkungan Pemkot Tarakan ini diawali seleksi yang mulai digelar sejak 16 Oktober 2024. Total peserta yang mendaftar 3.396 orang. Akan tetapi hingga Senin siang hanya 3.125 peserta yang hadir. Sedangkan sisanya sebanyak 271 peserta atau ada 8% tidak hadir dengan berbagai alasan. Selamat siang Ibu. Silakan. Sampai dengan saat ini total peserta yang seharusnya ujian itu ada 3.396. Kemudian yang hadir itu ada 3.125, yang tidak hadir itu 271. Sehingga total kehadiran itu 92%. Ada konfirmasi dari mereka tidak hadir? Oh, tidak ada. Tidak ada dari insan. Otomatis ya gugur. Tidak bisa lanjut ya Pak? Ya, tidak bisa lanjut. Mungkin juga yang bersangkutan sudah lolos administrasi, kemudian pada saat ujian mungkin ada keperluan atau mungkin yang bekerja mungkin tidak bisa izin kerja untuk melakukan ujian, bisa jadi seperti itu. Bagi peserta tes, seleksi kali ini dipersiapkan secara matang. Di antara persiapan itu mulai dari pelatihan hingga bimbingan belajar. Bagi mereka, hasil tes dengan nilai memuaskan sangat didambakan. Sulit, cuman karena sudah pernah ikut TO kan jadi tahu gambaran besarnya itu nanti ujiannya gimana. Yang paling sulit di bagian mana Mbak? Tio sih, pasti Tio. Karena kan hitung-hitungan. Bagian mananya yang Tio? Lebih ke hitung-hitungannya sih, karena kan harus tahu rumus, ini itu, lebih itu sih. Kalau misalnya TWK kan kebanyakan penalaran, jadi ya untung-untungan. Sempat merasa kehabisan waktu atau seperti apa? Iya banget ya. Waktunya. Tapi semua bisa dijawab. Pelaksanaan tes CPNS di Tarakan ini berlangsung hingga 14 November 2024.
Dalam sehari, peserta tes dibagi menjadi 4 sesi, kecuali hari Jumat yang hanya 2 sesi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Oke, sebentar ya Mas ya. Tunggu nomor